saya ada tengok dalam ni gambar ni budak-budak sekolah SMK couple, diorang bercinta-cinta. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja dan semoga kita semua dijauhkan dari penyakit berbahaya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, saya juga nak kirim takziah dan saya juga minta doanya dari korang semua untuk mendoakan saudara kita, khususnya yang di area atau wilayah Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara, karena baru saja hari ini ya Isnin, gunung itu meletup balon hijau dor. Hatiku malah nyanyi lagi, astagfirullahaladzim, tengah ada dugaan macam ini kau nyanyi pula lagi. Oke, saya minta doanya ya, semoga ya mereka dibagi ketabahan, kesabaran menghadapi dugaan tersebut ya, amin ya robbal alamin. Oke, next, seperti biasa saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan Malaysia. Oke, yang pertama dari Malaysia dulu, per tanggal 10 Agustus 2020-nya ya, case baharunya 11 ya, tidak terlalu tinggi ya, rendah pun tidak ya, sedang-sedang saja ya. Case impornya 5, case tepatannya 6, hampir sama ya sahabat-sahabat ya. Oh ya, saya juga salut sekali di sana ya. Ada di Kedah kalau tak silap ya. Ada sekolahan itu ada yang positif ya. Lepas tuh ditutup loh sekolahan itu. Salut ya. Padahal yang kena 1 loh ya. Di sana itu was-was sekali, waspada sekali di sana ya. Walaupun di negeri mereka kena 10 orang, tapi sekolah-sekolahan itu mulai ditutup, mulai diperlakukan PKPD ya. Padahal yang terkena 10. Itulah yang disalut sama saya ya. Kalau di sini beda lagi ya. Case masih tinggi, ini dibuka. Case masih tinggi, ini dibuka ya. Macam wabah itu tidak ada harganya di sini itu. Aduh, kacau sahabat-sahabat ya. Nanti kalau udah kena aja bau tuh rasa. Itu ada wali kota di Kalimantan ya, itu kena loh positif, lepas tuh meninggal. Wali kota. Wali kota kalau disebutnya di sana apa ya? Oke. Searching aja kalian ya. Case sembuh baharunya 19, alhamdulillah lebih banyak daripada case baharu ya teman-teman. Jumlah case aktifnya 166, termasuk jumlah case ICU 1 dan bantuan alat pernapasan 0 ya. Kematian baru selalu di angka 0 ya, alhamdulillah. Oke, next, bagaimana di Indonesia? Untuk di Indonesia ini masih tinggi nih ya, 1687 ya. Yang terkonfirmasi keseluruhannya 127.083. Yang sembuh alhamdulillah banyak juga, 1284. Totalnya yang sembuh 82.236. Yang meninggal ini cukup rendah dari sebelumnya, tapi ini tinggi loh ya, walaupun 42 orang ya. Totalnya meninggal 5.765. Oke, cukup sekian info dari saya tidak akan cakap lebih-lebih. Oke, saya nak bagi perkongsian atau informasi kepada korang ya. Kalau korang terjumpa online shop di Instagram, di IG, Instagram itu sama lah. Aduh, mana nih? Di Facebook, kalau korang terjumpa macam ini ya, tuh. Macam Anugerah kamera ini ya, tuh. Dia jual kamera murah sangat. Kamera berjenama macam Sony, Canon, itu Fuji lah segala macam ya. Dia jual hanya RM100 ya. Gila. Dulu saya pernah ketipu sahabat-sahabat. Saya kan terkejut. Mana ada harga kamera harga RM100. Lepas tuh saya transfer ya. Lepas tuh dia telepon, call ke saya macam ini. Halo Sunan, duit kamu sudah masuk, tapi untuk melengkapi itu kamu kena transfer lagi RM200. What the hell man? Dari situ saya mulai curiga nih. Wah, jangan-jangan ini penipu nih. Setelah saya ini call lagi ya, macam mana nih bang? Saya tak nak nih kalau kena transfer lagi ke akun kamu RM200. Padahal saya udah transfer RM100 ya. Lepas itu dia macam cakap aneh-aneh lah. Lepas itu nomor dia sudah tidak aktif lagi. Tuh, dia penipu sahabat-sahabat, kena hati-hati. Tuh, dia bagi bukti kan kalau transferannya masuk ke akun dia ya kan. Padahal tipu nih, dia ngambil punya orang lagi tuh. Tuh.
tipu nih. Nah, harga kamera apa nih? Kamera kualitas barang dijamin 100% asli, original, bergaransi, resmi, baru dan bersegel ya. Nah, dia bagi nomor WhatsApp ya. Tuh, tipu lah dia tuh. Mana ada tuh, no. Dia letak ini pictures orang lain ya. Tuh. Tipu lah. Hati-hati korang ya kalau terjumpa kalau online shop macam online shop handphone, kamera atau apapun itu kalau harganya tidak wajar ya, turunnya terus sangat itu korang kena hati-hati ya. Itu penipu, tahu tak? Oke, next di sini ada sahabat Malaysia kirim sebuah video ya ke saya. Tajuk dia adalah adakah kita merdeka secara giveaway? Oke, nampaknya menarik ini dari tajuknya ya. Nampaknya ini sejarah sahabat-sahabat ya dari tajuknya ya. Oke. Kebetulan saya udah lama tidak tengok sejarah. Sejarah itu penting loh. Oke, langsung kita belajar 1, 2, 3, Kau play. mesti dengar tak kalau kata-kata lah, kalau rakyat Malaysia ni bergaduh dengan penduduk Indonesia, gaduh pasal bola ke, kalau gamers gaduh dengan PUBG. Bila bergaduh orang Indonesia ni di bola, kita, PUBG. Dasar kamu Malaysia merdeka secara giveaway, merdeka secara Ya, di komentar macam itu kalau keduanya gaduh. Waktu saya belajar di Indonesia tu, waktu saya ikut latihan futsal dengan timnas pasukan universiti, tengah-tengah training, waktu saya duduk kat tepi tu, datang seorang duduk dengan saya, sembang lah, tanya gimana Indonesia, bagus tak, sembang macam-macam lah, sembang last sekali, memang baiklah budak ni. Last sekali tanya, maaf ya abang, maaf ya kalau saya tanya, benarkah Malaysia ini boneka Inggeris merdeka secara giveaway oleh British? Jap. Oke, jadi si abang ini ya pergi ke Indonesia untuk berlatih ya, berlatih futsal. Lepas tuh ada anak muda menghampiri dia ya, bersembang-sembang. Lepas tuh bertanya kepada abang ini, apakah betul ya kalau Malaysia itu negara giveaway atau boneka Inggris. Berarti anak muda tersebut bertanya dong. Berarti dia tidak tahu dong. Kenapa dia bertanya macam itu? Mungkin ya dia tahu informasinya itu dari media ya, atau dari sosial media. Nah, itu atau dari member dia, sahabat dia ya kan. Pastilah. Tidak mungkinlah tiba-tiba dia tanya macam itu ya. Pasti ya dia informasinya ada dari seseorang ya kan. Macam itu. Nah, itulah pentingnya sejarah buat anak muda sekarang, generasi sekarang ya. Bahwa kita sejatinya itu serumpun, satu Nusantara ya. Buat apa gaduh ya? Itu yang harus diterangkan sih. Agar ke generasi selanjutnya itu tidak terjadi lagi pergaduhan pasal bola, pasal game pun gaduh ya. Aduh, apapun dipergaduhkan. Padahal kita itu Islam loh, negara kita serumpun. Itulah sahabat-sahabat ya, kurangnya sejarah mereka. Oke, langsung kita pilih lagi 1, 2, 3, play. Oleh British. Saya pun dah gelak lah sebab benda ni memang terkenal. Memang kalau tengok kat komen-komen pun banyak cakap macam tu. Okay, sebelum menjawab persoalan ni, kita tengok dulu. Adakah datuk nenek kita tak melawan penjajah Inggeris? Jawapan dia tak sama sekali. Kalau tak adalah nama-nama yang muncul. Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong, Tok Gajah di Perak kita ada, Datuk Maharaja Lela, ada Rosli Dobi. Kita ada banyak lagi tokoh-tokoh yang berjuang melawan penjajah. Kini nenek moyang kita memang bangun menentang penjajah sampai ada yang gugur syahid, ada yang meninggal dunia. Tapi sikap dominan orang Melayu ni adalah diplomasi. Kalau Jerman terkenal dengan industri engineering mereka, China terkenal dengan ekonomi, terkenal dengan perniagaan, orang Melayu ni dia terkenal dengan sikap diplomasi. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak isu politik, Malaysia banyak jadi negara ketiga. Negara orang kata macam pendamai lah. Sikap diplomasi tu memang daripada dulu. Sebab orang Melayu ni dia ambil iktibar daripada pelanduk yang nak lawan dengan harimau, nak lawan dengan buaya. Nak lawan memang kalah lah, tapi dia gunakan cunningness, dia gunakan kepintaran dia untuk mengalahkan musuh-musuh yang lebih besar. Bila kita kata diplomasi ni dia membawa kepada perundingan, kepada penubuhan pakatan, Najib. Banyak lagi lah taktik-taktik diplomasi. Antara yang pertama saya nak highlightkan adalah perundingan. Atas dasar taktik perundingan inilah kita lihat negara kita merdeka secara damai. Bila rombongan tu dengarkan ya para orang yang tidak tahu di luar. Dan banyak kelebihan yang kita tengok, kita kurangnya pertumpahan darah,
Dia mengutamakan perkara-perkara itu, jalan damai. Tapi kita merdeka, alhamdulillah kita merdeka. Akhirnya menjaga ketahanan Melayu, masih utuh institusi diraja. Kalau kita tengok di Indonesia, dia orang berbangga dengan merdeka secara berlawan, pertumpahan darah seperti itu. Tapi datuk nenek moyang kita hebat. Adakah diplomasi ini merugikan? Jawapannya tidak. Sebab kalau kita tengok waktu Soekarno menggagaskan Ganang Malaysia, apa tindak balas Tunku Abdul Rahman? Tunku Abdul Rahman tetap tenang. Sampaikan ada pemuda yang bersemangat nak lawan balik dengan Soekarno, dia minta Tunku Abdul Rahman untuk pijak satu logo Republik Indonesia yang dipanggil Pancasila. Dia minta Tunku Abdul Rahman untuk pijak. Tahu apa Tunku Abdul Rahman balas? Awaklah hampa buat aku lagu ni. Dekat sini nak menggambarkan kelembutan hati Tunku Abdul Rahman ni. Orang Melayu ni memang macam tu, jenis berdamai. Padahal Soekarno memang dah isytihar nak perang dah dengan Malaysia. Dan Malaysia ambil tindakan-tindakan lain, mencari pengaruh negara-negara besar, dan diplomasi ini langsung tidak merugikan. Selain itu, Malaysia juga dilantik sebagai anggota keselamatan UN pada tahun 1965 kalau tak salah. Jadi kalau rakyat Indonesia sangat berbangga mereka merdeka, bermati-matian berjuang, sehingga kan kalau kita tengok orang Indonesia ni kalau sambut merdeka sangat-sangat meriah, dia orang bangga. Kita pun rakyat Malaysia kena berbangga. Datuk nenek kita bijak, datuk nenek kita pintar, ambil jalan lain untuk kita merdeka, jalan damai. Dan kita perlu sambut merdeka dengan semangat patriotik yang tinggi. Kalau orang merdeka Malaysia tu bagi cukup bintang, jangan 5 bintang je. Kita tanamkan patriotik dalam diri kita, semangat cintakan negara, bangga dengan nenek moyang kita yang berjuang menuntut kemerdekaan secara jalan diplomasi. Oke, nih para budak-budak micin, tahu nggak micin itu apa? Ya itulah cukup rasa, Maggie cukup rasa kalau di sana. Kalau di situ micin, sahabat-sahabat ya. Kalian harap maklumi ya, kalau kalian terjumpa di media sosial ya, budak-budak itu apa Maggie sedap rasa atau Maggie penyedap rasa ya, kurang wajar ya. Karena mereka itu baru tumbuh bulu ya, kurang paham tentang sejarah, harap maklumi ya. Nah, yang kita nih, yang dewasa-dewasa, yang matang-matang ini, kita wajib mengingatkan adik-adik kita semuanya ya. Kalau saya terjumpa ada budak yang resis, saya tidak marah. Justru saya akan bagi tahu. Justru budak-budak sekarang, sahabat-sahabat ya, caranya itu tidak pakai kekerasan, harus kelembutan agar mereka itu paham dan ikut arahan kita ya. Kalau dikeras, mereka menjadi-jadi. Itulah. Jadi kalau korang terjumpa di media sosial ada yang menghina negara korang atau sebaliknya dari sana saling gaduh. Nah, sebagai kita yang sudah matang ini wajib mengingatkan. Toh budaya negara ya, apa yang isinya di dunia ini tidak dibawa mati ya kan. Nanti kita di padang mahsyar itu dipertanggungjawabkan itu amal ibadah kita ya, tentang persaudaraan kita sesama Islam ya. Itu yang nanti dipertanyakan. Kalau kita gaduh-gaduh ya, sholat rajin, bangun masjid, haji, sesama saudara bergaduh, udah itu tiket masuk neraka itu udah cukup itu ya. Betul lah, Ustadz pun macam itu cakap. Saya gini-gini dengar ceramah sering-sering sahabat-sahabat ya. Saya sering dengar ceramahnya dari Buya Yahya ya. Kita ini saudara loh. Nabi Muhammad aja ya musuh dibaik-baikin loh, apalagi saudara loh, jiran kita baiki. Itulah cara mengikuti jejak-jejak Rasul ya. Kalau mau diakui sebagai pengikut Nabi Muhammad ya, kena baiklah sama jiran ya. Ini tidak bergaduh, Masya Allah. Oke, mulai sekarang ya, korang anak-anakku, adik-adikku, anak-anakku, emang saya udah tua kali kayak adik-adikku semuanya ya. Kita ini hidup di dunia hanya sementara, tidak akan selama-lamanya ya. Sewaktu-waktu kita itu akan mati ya. Nanti kalau kita punya rasa benci ke saudara kita ya, atau ke negara orang lain ya, pada saudara, nanti kalau kita mati di padang mahsyar itu apa yang perlu kita pertanggungjawabkan ya? Apa yang kita jawab kalau ditanya aja? Nah, itulah, berpikir ulang adik-adikku ya, karena umur kita itu tidak ada yang tahu ya. Entah esok ya, kita itu tidak perlu menunggu tua dulu baru. Kadang-kadang ya banyak tuh anak-anak muda meninggal ya. Nah, kita wajib mempersiapkan dari sekarang ya. Saya ini belum benar-benar amat, belum elo-elo amat ya, tapi kita sama-sama belajar lah ya.
Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.